Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani dengan NIM 1803842020053, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yakni Ibu Puji Astuti, SPD MSc, yang telah membimbing saya dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Baik, adapun judul artikel saya pada hari ini yaitu pemanfaatan media teknologi informasi dalam pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam artikel ini, yang pertama pendahuluan, yaitu yang berisikan latar belakang permasalahan. Yang kedua ada pembahasan yang di dalamnya termuat studi-studi relevan, dan yang ketiga ada penutup yang berisikan kesimpulan. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yakni pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Belakangan ini kita digegerkan dengan tersebarnya virus baru yang melanda dunia. Virus ini bernama COVID-19. Diketahui, virus ini muncul berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan. Seperti berdasarkan artikel Nuraini yang dikutip oleh Widya 2020, diduga COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini diduga muncul karena adanya sebuah pasar makanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis hewan hidup maupun hewan-hewan yang sudah mati. Nah, virus COVID-19 ini telah menyebar di dunia, bahkan di Indonesia sejak awal Maret 2020. Dengan tersebarnya virus ini ke Indonesia, pemerintah pun langsung mengambil tindakan atas masalah tersebut. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kasus ini adalah dengan melakukan social distancing agar dapat meminimalisir penyebaran virus tersebut. Adanya social distancing ini berdampak pada dunia pendidikan, di mana terjadi perubahan situasi dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya surat edaran dari Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus dispen COVID-19 pada satuan pendidikan, yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Nah, pembelajaran secara tatap muka diberhentikan sementara waktu dan digantikan dengan pembelajaran yang dilakukan dari rumah secara daring. Nah, pembelajaran dengan sistem daring ini dapat menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan dengan teknologi dan informasi berupa aplikasi-aplikasi pembelajaran elektronik. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran daring antara lain seperti Google Classroom, Virtual Zoom, Google Meet, Edmodo, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain. Kemudian, menurut Ardiansyah, pembelajaran daring adalah suatu sistem pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Namun, ada beberapa mata pelajaran yang sulit diterima siswa jika dilakukan dengan sistem daring, terutama mata pelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang umumnya dikenal sebagai mata pelajaran yang sulit dan dibutuhkan penjelasan yang jelas untuk memahaminya. Pembelajaran matematika yang dilakukan dengan sistem daring ini tentu tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Namun, ada juga keuntungan belajar matematika dengan sistem daring ini. Adapun manfaat dari kegiatan belajar matematika menggunakan daring yaitu dengan dapat mempersingkat waktu pembelajaran atau lebih praktis dan membuat biaya pembelajaran lebih ekonomis. Kemudian, pembelajaran daring juga mempermudah interaksi siswa dengan bahan materi yang telah diberikan. Siswa juga dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan belajar setiap saat hingga berulang-ulang, dan
terdapat keuntungan lain yaitu dengan pembelajaran daring ini proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi dalam ruang kelas saja, tetapi bisa di luar kelas atau di rumah dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet, sehingga para siswa dapat aktif terlibat dalam proses belajar dan pembelajaran. Terlepas dari hal itu, dalam hal ini tentunya guru harus mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang dilakukan secara daring di masa pandemi COVID-19. Terlebih lagi pada materi matematika, karena jika guru kurang kreatif dalam pemanfaatan media teknologi seperti misalnya kurang mampunya guru dalam pemilihan aplikasi-aplikasi yang cocok untuk pembelajaran matematika, maka akan membuat siswa kesulitan dalam memahami materi-materi yang diberikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga penting bagi siswa. Siswa harus paham dan bijak dalam memanfaatkan media teknologi sebagai pembelajaran daring. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan ini, membuat saya ingin melakukan penelitian mengenai pemanfaatan media teknologi informasi dalam pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19, di mana saya ingin mengetahui kreativitas pendidik serta peserta didik dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran matematika dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan. Adapun poin pertama dalam pembahasan saya yakni penerapan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Adanya penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang baru yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut, seperti halnya pemberlakuan lockdown dan social distancing. Dalam dunia pendidikan, pemberlakuan kebijakan tersebut sangatlah memberi dampak yang besar bagi sistem pembelajaran. Adanya pemberlakuan lockdown dan social distancing membuat orang-orang tidak bisa beraktivitas di luar rumah dan aktivitas dilakukan dari rumah. Hal ini membuat sistem pembelajaran tatap muka yang umumnya dilakukan selama ini sudah tidak cocok lagi untuk digunakan dalam situasi tersebut, sehingga perlu digantikan dengan sistem pembelajaran yang baru yang mendukung siswa di situasi tersebut. Sistem pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di masa pandemi ini adalah sistem pembelajaran dalam jaringan yang disebut sistem pembelajaran daring yang dapat dilakukan dengan bantuan media teknologi. Pesatnya penggunaan teknologi di era 21 ini dapat kita manfaatkan sebagai strategi pembelajaran untuk situasi saat ini. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran matematika yang dilakukan dengan sistem daring, kita dapat memanfaatkan media pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia yang dapat diakses dengan jaringan internet menggunakan smartphone maupun laptop. Berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring yaitu seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp Group, Google Drive, Google Meet, Quizzes, dan Kahoot, dan masih banyak lagi. Beberapa aplikasi tersebut tentunya bisa digunakan secara bersamaan dalam sekali pembelajaran dengan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian poin yang ketiga yaitu media teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran daring banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan, namun di antara banyak macamnya media tersebut, kita harus mampu memilih dan menetapkan mana media yang paling mudah dipahami dan disukai oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk itu perlunya mengetahui terlebih dahulu media pembelajaran mana yang banyak diminati oleh siswa. Hasil wawancara yang dikutip dari Salsabila dan kawan-kawan 2020, sebagian besar peserta didik di sekolah dasar menggunakan teknologi media pembelajaran dengan platform WhatsApp Group dan Google Classroom dengan alasan karena keduanya sangat mudah digunakan. Selain itu, berdasarkan
penelitian Mustaqim 2020, media daring yang paling disukai peserta didik adalah Google Classroom. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Media daring yang disukai peserta didik secara berturut-turut yakni Google Classroom sebanyak 53%, WhatsApp Group 21%, YouTube 16%, Instagram 7%, dan Zoom sebanyak 3%. Nah, dari gambar tersebut terlihat jelas besarnya persentase yang memilih Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Mereka menyukai media tersebut karena dianggap mudah dan praktis digunakan. Selain itu, karena tidak terlalu banyak menyita pulsa kuota. Meskipun demikian, mereka masih menginginkan adanya pertemuan tatap muka via online seperti YouTube dan Zoom, sebagaimana yang mereka sarankan dalam penelitian ini. Hanya saja kendala kuota dan akses jaringan terbatas, sehingga mereka berharap pihak pemerintah menyediakan fasilitas daring yang efektif dan tidak membebani. Waryanto 2006 mengungkapkan bahwa keuntungan dari model pembelajaran daring adalah dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu, dapat menggunakan berbagai sumber yang sudah tersedia di internet, dan bahan ajar relatif mudah untuk diperbaharui. Kemudian poin yang terakhir yaitu saran agar pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran matematika lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Mustaqim 2020 memberikan 10 saran agar pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran matematika lebih efektif. Yaitu yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui video call. Yang kedua, pemberian materi pembelajaran yang ringkas. Yang ketiga, meminimalisir mengirim materi dalam bentuk video berat untuk menghemat kuota. Yang keempat, pemilihan materi dalam video harus berdasarkan kriteria bahasa yang mudah dipahami siswa. Yang kelima, tetap memberikan materi sebelum penugasan. Yang keenam, pemberian soal yang bervariatif dan berbeda tiap peserta didik. Kemudian yang ketujuh, pemberian tugas harus disertakan cara kerjanya. Yang kedelapan, memberikan tugas sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang kesembilan, mengingatkan peserta didik jika ada tugas yang diberikan. Kemudian yang 10, mengurangi tugas. Nah, itu tadi beberapa topik-topik yang ada dalam pembahasan artikel saya. Kemudian kita membahas poin penutup yang berisi kesimpulan. Dari uraian sebelumnya mengenai pemanfaatan media teknologi informasi dalam pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19 tersebut, menjelaskan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tenaga pendidik dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga presentasi saya kali ini dapat memberi manfaat bagi yang menonton presentasi ini. Akhir kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.